Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Selamat siang. Hari tanggal 2 Juli 2024 jam 13 ya, jam 1 siang teman-teman. Erick Thohir marah sama timnas Australia U16 ya karena melecehkan Indonesia teman-teman dengan selebrasinya yang nggak sopan ya. Jadi Erick Thohir menekankan pada pemain jangan menundukkan kepala, harus tegap ya. Timnas U16 nggak kalah teman-teman, sebenarnya Erick Thohir memberikan semangat kepada anak-anak bahwa dengan 10 pemain masih bisa memasukkan 2 gol, yaitu di babak pertama 22, babak ketiga 35 ya. Itu udah jelas teman-teman, bermain dengan 10 pemain itu nggak gampang, dimulai sejak babak pertama ya. Itu nggak gampang teman-teman, itu benar-benar perlu fighting spirit yang kuat ya, perlu perjuangan yang kuat, apalagi kelasnya nggak jauh beda. Itu berat karena kekurangan satu pemain itu berpengaruh sekali ya. Akhirnya walaupun Indonesia kalah, tapi kita harus percaya diri bahwa kita bisa mengalahkan Australia dengan bukti bahwa kita bisa mencetak 2 gol dengan 10 pemain ya. Total golnya menjadi 35. Itu poin yang pertama yang perlu dicatat, anak-anak nggak usah lesu, itu Indonesia bisa bangkit ya. Erick Thohir bagus sekali memberikan semangatnya. Bahkan nanti timnas senior di grup C akan ketemu Australia. Erick Thohir juga akan memanggil timnas Indonesia senior untuk merewind bahwa timnas juniornya telah dilecehkan oleh timnas junior Australia ya. Jadi harus semangat dengan motivasi kalahkan Australia. Walaupun selama ini Indonesia kalah dengan Australia keseringan ya, tapi Sintayong sudah membuktikan di timnas U23 bisa mengalahkan Australia. Ya, kalau di senior nanti bisa mengalahkan Australia, itu ya mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Dengan cara apa? Cepat-cepatlah 2 bulan ini membangun tim yang kuat. Saya udah bilang dari dulu ya teman-teman, manfaatkan waktu 2 bulan ini. Ya, gerak cepat. Buatlah timnas Indonesia yang sekuat-kuatnya dalam waktu 2 bulan ini. Bisa dengan kemampuan Kobi Erick Thohir, dengan kekuatan finance-nya Erick Thohir. Dia kan sekarang ya, selain dia juga orang kaya, dia punya klub, dia juga Menteri BUMN, dia Ketua PSSI, dia memiliki link yang kuat sekali ya di dunia bisnis. Itu Erick Thohir bisa memiliki power yang kuat sekali teman-teman untuk membuat timnas Indonesia kuat ya, kuat sekali. Saya menyarankan ya, dari beberapa bulan yang lalu Erick Thohir itu bisa membuat timnas Indonesia kuat. Bergerak cepatlah ya, mumpung belum terlambat. Indonesia satu langkah lagi main di Piala Dunia. Seperti kemarin waktu Olimpiade, Indonesia satu langkah lagi sebenarnya bisa main di Olimpiade. Itu adalah puncak tertingginya timnas U23 itu di Olimpiade teman-teman ya. Nah terus Piala Dunia, nah itu juga puncak yang tertinggi di sepak bola. Indonesia tinggal satu langkah lagi, kebayang nggak? Jangan sia-siakan momen ini. Caranya gimana? Mulai sekarang cepet ambil pemain-pemain yang masih bisa berkembang pesat, ambil tuh ya, striker ambil yang bagus, turunan Indonesia yang memiliki kecepatan dan akurasi yang tinggi. Terus pemain pertahanan yang kuat ya, salah satunya kiper, cepat-cepat digarap loh. Jangan sampai kesempatan yang tinggal satu langkah ini musro atau sia-sia. Belum tentu ya teman-teman kita memiliki momentum yang sehebat hari ini ya, sehebat saat-saat Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI ini. Belum tentu momentum akan datang seperti ini lagi. Ini pun kalau nggak Erick Thohir
bergerak cepat, belum tentu Indonesia memiliki momentum yang seperti ini. Dengan bukti ya teman-teman, kita selama ini sulit sekali mengalahkan Vietnam. Ternyata kita bisa 2 leg langsung mengalahkan Vietnam. Itu kan satu kemajuan yang luar biasa. Ya, kita bisa mengalahkan Australia, kita bisa mengalahkan Korea Selatan. Itu satu kemajuan luar biasa itu rekor-rekor terbaru itu di bawah Erick Thohir. Nah kali ini kita kalah sama Australia ya karena kita main 10 pemain ya, main 10 pemain itu berat, tetap aja berat karena lawannya juga berat. Kita main 10 pemain itu tetap berat, tambah berat. Tapi kita kalah 3-5 tuh bukan hal yang buruk. Kita bisa masukkan bola 2 saat main 10 pemain, itu juga prestasi teman-teman. Berat kita bermain 10 lawan 11, iya kan, berat. Nah ini yang kita apresiasi. Di sisi lain kita mengkritik juga ya, namanya anak-anak masih di bawah 17 itu kan masih anak-anak teman-teman ya. Apapun yang senior juga banyak kesalahan. Nah apalagi anak-anak itu udah bagus nih. Ya, walaupun kita nggak bisa mempertahankan gelar ya, ini memang harus koreksi juga, nggak bisa dibiarkan juga. Kenapa kita nggak bisa mempertahankan gelar? Itu ya teman-teman. Semua karena Australia ini, apalagi dia melecehkan timnas Indonesia dan supporter Indonesia dengan selebrasi yang nggak sopan. Erick Thohir marah besar. Dia harus balas dendam nanti di bulan Oktober. Ya, harus balas dendam di bulan Oktober nanti. Timnas senior dan timnas U17 ya harus balas dendam. Kita tunjukkan bahwa kita bukan negara kecil ya. Itu teman-teman reaksi Erick Thohir. Saya setuju sekali, harus kuat timnas Indonesia dengan kepemimpinan yang kuat juga. Update terus beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.